Kalau betatin dola lah gitu, orang pada alergi gitu Ustaz. Saya bilang memang kalau untuk ibadah harus ada referensinya, nggak boleh kita bikin inovasi baru. Makanya terkadang saya nggak sebutnya bid'ah Ustaz, saya bilangnya jangan buat inovasi baru untuk ibadah. Yang lain-lain inovasi terserah deh, mau makanan mau baju terserah, tapi kalau ibadah jangan, karena ini udah hak prerogatif Allah gitu, nggak boleh diganggu gugat. Allah maunya subuh dua, wah mentang-mentang pagi kan sekalian olahraga lah 7 rakaat gitu. Isa udah ngantuk nih 2 rakaat aja ya nggak bisa gitu kan. Malah saya pernah dengar ini Ustaz, ada sholat birrul walidain, sholat berbakti kepada orang tua. Wah ini apa lagi? Yang ini Ustadz kemarin adalah ada orang yang mau umroh Ustadz. Dia nanya tentang sholat arba'in. Apalagi nih saya. Sebab saya bilang begini Ustadz, kan kita kesana umroh itu safar. Berarti jatuhnya untuk sholat fardu pun kita sholat safar kan Ustadz. Dimana jamak kosor sama kosor-kosor itu lebih tinggi daripada kita sholat mukim. Apalagi nih sholat arba'in. Walaupun itu di Mekah sama Madinah, karena hati-hati ambil yang soheh-sohehnya aja. Terus saya juga bahas tentang ya sholat sunnah pun yang malam itu 11 rakaat tuh antum, saya bilang gitu. Ya. Karena saya kasih tahu tuh hadis tentang Rasulullah untuk sholat taraweh sekalipun itu tidak mengajak sahabatnya begitu. Benar nggak ya sih Ustadz seperti itu? Ini Ustadz sakit jadi dia sholatnya berbaring Ustadz. Oh, Itu apa perlu menghadap kiblatnya Ustadz? Kan rumah sakit tuh ini sendiri kan Ustadz. iya, Masa kita geser di rumah sakitnya ya. iya. Ini Ustadz, pasiennya udah agak segeran gitu. Mau sholat jamaah, gimana tuh ya? Bisa nggak tuh Ustadz? Sholat jamaah kan, kalau laki-laki Ah, kan sejajar ya. Ini kan ini tempat tidur. Mau sholat bareng hmm, tuh. Nggak ikutin syarat iya, barisan nggak apa-apa Ustadz ya. Ini sekarang penunggunya nih Ustadz nih. Penunggu si pasien. iya. Kan penunggu pasien ini tanggung jawab sama pasien, termasuk dia kalau ada dokter datang gitu. Jadi dia kayak laki-laki nggak bisa sholat jamaah di masjid. Ya. Gimana tuh Ustaz? Terkadang begini Ustaz, bahkan lagi sholat fardu aja karena urgent saya jadi batalin tuh Ustaz. Apa tuh contohnya? Misalnya dia lagi di kamar mandi tuh, oke kita tinggalin sholat, ternyata manggil tuh bi misalnya begitu kan. Terus saya jadi batalin, takutnya kenapa-napa di kamar mandi gitu Oke. kan. Ini pasien takutnya sholatnya lewat nih Ustadz, apa perlu kita bangunin nggak ya Ustadz ya? Misalnya duhur sama asar, oke dia bisa jamak nih, jamak takhir nih, tapi asalnya mepet nih, harus kita bangunin ya? Atau subuh misalnya gitu, harus kita bangunin nggak sih Ustadz? Iya. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah, wala haula wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, rabbis samawati wal ard. Tuhan kita semua, pemilik langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat.
nikmat memiliki saudara seiman, nikmat thalibul ilmi, nikmat beribadah, nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, habibina wa rasulina wa damina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu. Masih di channel kesayangan kita, channel Milenium Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online atau KH official. Masih membahas kitab Bulughul Maram, kitab-kitab tentang membahas fikih. Alhamdulillah sekarang telah masuk ke nomor hadis 477. Semoga berguna bagi Ikhwanufillah dan tamam. Kajian kami masih dipandu oleh Al-Mukarram Ustaz Ali Hafizullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kemudahan rezeki dan diberikan segala urusan. Tamam, selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan seperti biasa ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan dan dijawab pada waktu dan kesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi Alhamdulillah selaku penuntut ilmu, thalibul ilmi, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa berbanyak kata untuk waktu dan tepat kepada Gurunda tafadhol masykuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Silakan dibuka ikhwatufillah kitab Bulughul Maramnya babu sholatil Jumu'ah. Hadis ke 475 di kitab saya dari Jabir bin Abdillah, betul ya? Nah, Wa an Jabir bin Abdillah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, dia telah berkata, kana Rasulullah, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza khataba, apabila berkhutbah, ya. Iya, ihmarta, merah ya. Merah tuh marah sama ya, dengan kata akar katanya sama ya. Ya, ainahu, ya, kedua matanya. Ya, kedua matanya merah atau marah? Kalau merah kelilipan ya. iya, Colok. merah karena Ya. marah. Merah karena marah. Jadi kedua matanya ini sunnah. Dia supaya nggak pada ngantuk, Oh, nggak pada tidur. Ya, kalau saya khutbah Jumat tuh begitu. Jadi khotib tuh marah, keras ya. Wa ala sautuhu, tinggi suaranya. Jangan di khutbah Jumat, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ingat tidur orangnya. Jadi harus yang nadanya tinggi, seperti orang marah gitu ya. Kalau di sini digambarkannya ya, hatta ka'annahu, sehingga atau sampai ya ka'annahu, seolah-olah dia ya, punya Rasulullah SAW ya, mundiru jabsin yakul, seorang kepala perang, kepala pasukan yang sedang berorasi gitu ya, berorasi atau memimpin pasukannya gitu kan.
Ya. Sabahakum wa masakum. Ya, sobah itu pagi ya, berpagi-pagi kalian, wa masakum sore kalian yakul. Yang penting di sini kalimatnya Pak. Ya, amma ba'du. Ini kalimat-kalimat sunnah yang diucapkan oleh dalam membuka sebuah percakapan ya, atau dialog atau pelajaran ya, atau khutbah atau ceramah gitu ya. Amma ba'du fa inna khairul hadis ya, dari saya baca tadi kan ya. Maka sesungguhnya ini kita bahas ya, karena dibaca ini bab yang kebetulan kita bahas ya. Maka sesungguhnya ini inna tuh isim inna ya, menandakan penegasan ya, yang ngomong tuh Allah. Sesungguhnya, kalau yang ngomong saya, sesungguhnya ya saya apalah gitu dia. Tapi ini yang ngomong Rasul ya, fa inna khair, sesungguhnya khairun ya, khairul hadis, mudah ilai ya. Jadi digandeng ke perkataan, sebaik-baik perkataan. Ya, khairul hadis, sebaik-baik perkataan. Bukan sebenar-benar perkataan, sebaik-baik perkataan. Khair kan baik. Kitabullah. Ya, adalah kitabullah Al-Qur'an. Ya. Wa khairul hadi, dalam hadis yang lain kan fa in asdaqal hadis. Asdaq, sodak ya. Benar. Ya, sebenar-benar ucapan adalah kitab Allah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini wa khairul hadis, sebaik-baik ucapan. Ya, artinya apa? Ucapan Allah, firman Allah itu udah benar, baik lagi. Ucapan orang belum tentu ada baik, tapi belum tentu benar. Benar belum tentu baik gitu kan. Kalau Allah baik, benar pasti baik. Kitabullah, ucapan Allah atau firman-Nya Allah. Kitab wa khairul hadi, dan sebaik-baik petunjuk al-huda ya. Ya, petunjuk adalah huda hadi Muhammad. Ya. Petunjuk Rasulullah, petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kita meminta petunjuk kepada orang yang telah mendapatkan petunjuk. Ya, jangan sampai kita meminta petunjuk kepada orang yang nggak tahu jalan. Ya. Nah, di sini ada waw, Bapak Ibu sekalian. Wawnya waw atof. Wa khair. Ya, artinya ucapan Nabi, petunjuknya Nabi kan masih petunjuk Nabi itu apa? Ucapan, perbuatan, diamnya Nabi, tingkah laku, takrir ya. Itulah petunjuk buat kita semua. Ya, petunjuk buat kita. Nah, tapi diikuti di kata waw, di huruf waw di situ, waw atau. Maksudnya apa? Waw itu fungsi kalimat setelahnya ya, yang tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Dia terkait atau terhubung dengan kalimat sebelumnya. Ya, maksudnya apa? Petunjuk ya Rasulullah ya tidak mungkin berbeda dari kitabullah. Harus terkait tuh, Pak. Karena Rasulullah adalah pesuruh Allah. Petugasnya Allah. Ya, hambanya Allah. Gak mungkin pesuruh Allah mengerjakan berbeda dengan apa yang disuruhnya, apa yang diperintahnya. Jadi yang namanya petunjuk Nabi, perbuatan Nabi, perkataan Nabi, diamnya Nabi, takrirnya Nabi tidak mungkin bertentangan dengan kitabullah. Maka khairul hadis kitabullah atau asdaqul hadis kitabullah dalam ayat hadis yang lain itu menjadi tolak ukur dalam surat Al-An'am 153 ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hamdi wa nafsi ya, hada sabili ya, ada inilah jalan tuh kata Nabi. Ada Al-An'am 153 juga Pak.
Ini adalah jalanku. Ya, jalan yang lurus. Maka ikutilah dia. Ya, ikuti, maksudnya jalan Nabi, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ikuti dia. Maka sangat tidak mungkin ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrirnya Nabi berbeda atau bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi kaidah. Sebuah hadis yang sahih tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. Tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. Walaupun dari Bukhari kah, walaupun dari Muslim kah, kalau matannya, redaksinya, isinya bertentangan dengan Quran, wajib kita tolak. Kalau nggak mau ditolak, hukumnya harus berbeda. Harus lebih rendah daripada Quran. Sampai sini jelas ya? Jelas. Fa inna wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, diikuti lagi wau wasarul umur. Dan sarra seburuk-buruk al-umur, urusan. Nah, urusan di sini apa? Ada alif lam di situ. Al-umur. Wasal umuri muhdasatuha adalah yang diada-adakan, muhdas. Yang baru, yang diada-adakan itu adalah seburuk-buruk urusan. Cuman banyak dari teman-teman kita mengatakan bahwa yang baru itu semua yang baru, baik masalah ibadah maupun muamalah keduniaan. Tapi di sini ada alif lam, al-umur. Nabi diutus bukan untuk masalah keduniaan. Nabi diutus memperbaiki akhlak, makarimul akhlak, untuk memberi petunjuk, memberi peringatan, kabar gembira, ya, untuk memperbaiki cara beribadah yang benar. Sampai sini paham nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, muhdasatuha itu seburuk-buruk urusan. Al-umur bukan yang al-umur yang dimaksud, al-umur sih dimaksud adalah urusan ibadah, urusan agama. Karena alif lam bermakna marifat, yang kita ketahui, yang kita kenal. Ya. Ya, maka kalau ada urusan ibadah yang baru, yang Nabi nggak pernah contohkan, itulah muhdas namanya. Bukan masalah mikrofon, bukan masalah beduk, bukan masalah sarung, ya. Tapi bukan masalah Al-Qur'an, ini kitab mushaf ya. Kitab itu keduniaan, alat. Ya, bukan masalah metode, itu keduniaan. Yang dimaksud al-umur sini adalah urusan ibadah. Ya, taunya dari mana? Ya, karena kalau dianggap dia dipakai umum ya, bentuknya umum, semuanya kena, baik. Maka berlaku kan kaidah umum tidak bisa dipakai kan, hadis umum bisa dipakai kan? Kalau belum ada hadis khususnya. Hadis itu menjelaskan, hadis yang khusus menjelaskan maksud hadis yang umum tersebut. Kita cari ayat yang khusus apa? Ya. Dalam hadis Darimi wa kam min muridul khair lan yusibahu. Ya, berapa banyak orang yang menginginkan mendapat kebaikan, ya, tapi dia tidak lan yusibahu tidak mendapatkannya. Kenapa? Kebaikan yang dimaksud apa? Kebaikan akhirat kan? Ya kan? Nah, man amilan, hadis Bukhari Muslim. Ya, man amala amilan. Siapa saja yang telah berbuat satu perbuatan, satu amalan, laisa lahu min amruna fawaradun, maka dia tertolak, yang bukan dari kami, bukan dia tertolak. Nah, apa nih? Kan ini masalah ibadah, betul? Bukan masalah yang lain kan? Maka yang dimaksud wasarul umur muhdasatuha, yang seburuk-buruk urusan adalah yang muhdas, ya. Muhdas yang baru-baru. Wa kullu bid'atin dolalah. Ya, hadis yang lain wa kullu muhdasin dolal, bid'atun. Oh iya. Ya, wa kullu muhdasin bid'ah. Yang muhdas itu namanya bid'ah. Ya, ada kata-kata bada'a ya bedi'u, bada'a, badago, badaha itu sama artinya ya, bada'a
Itu sama artinya. Beda artinya bid'ah baru muncul terbit edar itu artinya. Ya. Nah, bid'ah itu wa bid'atun dolalah. Nah, ini diartikan bid'ah itu kan bentuknya umum. Semua yang baru. Banyak teman-teman kita, saudara kita mengatakan bid'ah yang dimaksud adalah umum. Bentuknya umum, maka semua bid'ah. Kamu pakai topi itu bid'ah, Nabi nggak pernah pakai topi gitu kan? Ya, kamu sembahyang di masjid pakai lantai marmer itu bid'ah, karena Nabi sembahyang pakai di atas pasir. Ya, dia menganggapnya bid'atin di sini bentuknya umum. Padahal tadi udah dijelas dengan hadis khususnya. Man amala amilan laisa amruna fawaratun. Tertolak. Maka dia adalah urusan ibadah. Ya, urusan ibadah. Nah, ibadah yang seperti apa? Yang berbeda dengan kalimat di atasnya, ada waw atop di situ. Ibadah yang berbeda dari petunjuk Rasulullah, ya, dan dari kitabullah. Ibadah yang menyelisih itu itulah yang muhdas, yang buruk, yang dolalah, yang sesat. Ya, nggak mungkin kan orang dikatakan sesat kalau baju saya berbeda dengan baju Nabi. Kan Nabi nggak ngajarin itu. Iya kan? Karena yang namanya kesesatan ini dia dengan apa? Dengan pemahaman, dengan ajaran, dengan keyakinan, dengan ibadah. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini adalah bid'ah yang sesat itu yang berhubungan dengan ibadah. Ya nggak mungkin kan Parawi pakai baju itu sesat. Ya, saya pakai baju ini karena kesesatan bukan dilepas dari baju kan. Ini kan hal yang mubah gitu kan. Ya, orang yang menyerupai laki-laki dan perempuan ibadah pakaiannya itu nggak dibilang tersesat, berdosa, Pak. Iya kan? Berdosa, tapi nggak dibilang sesat kan, masih bisa diperbaiki kan, masih bisa bertobat kan. Kalau sesat kan nggak bisa bertobat kalau sesat. Harusnya apa? Ya syahadat ulang kalau sesat kan. Nah, jelas ya. Ini hadisnya rawi Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan pada satu riwayat yang lain baginya kanat khutbatuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Jumat. Ini khutbah Nabi di hari Jumat. Perkataan Nabi di hari Jumat. Dalam apa namanya pembukaan ceramah ya atau khutbah. Ya. Apa bunyinya? Yahmadullah wa yusni. Nabi membuka dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Alhamdulillah illa di arsala rasul. Itu kan menyanjung. Segala puji bagi Allah yang telah itu kan menyanjung dan memuji dan menyanjung. Ya, alai atasnya. Tsumma yaqul, lalu berkata mengucapkan ala asar dalika atas, ya asar itu bekas atau jejak ya yang demikian tersebut. Waqad ala sautu, dan sungguh tinggi suaranya wa fi riwayatin lahu, pada satu riwayat yang lain baginya waman yahdillah, dan siapa saja yang Allah beri petunjuk, yahdillah famalahu min mudillah, maka tidak ada yang bisa disesatkan. Ya, dalam hadis yang lain ya dia baca surat Ar-Rum ya, Ar-Rum ayat ke-37 ya. Waman yahdillahu famalahu, maka siapa yang diberi petunjuk maka baginya petunjuk tersebut. Min mudillalah, dari orang-orang yang diberi petunjuk. Man yudillah, dalam ayat yang lain surat Al-A'raf ayat 186. May yudlilillahu fala hadiyalah. Ini yang kita sambung tuh dalam. Jadi sambutan itu digabung-gabung Pak. Dari beberapa hadis masuk ayat Quran jadi sambung jadi satu. Ya. Kalau hadis Muslim begini redaksinya. Bukan asdaqal hadis tapi khairul hadis. Maka kalau kita ngomong ya apa namanya asdaqal hadis kitabullah, lalu yang seperti kita baca tuh ya, maka harus jelas nih redaksi yang mana. Ini redaksi campur-campur Pak. Ya kan? Redaksi campur. Kalau pakai Muslim ya bikin Muslim. Ya apa? Sampai sini doang nih Pak. Maksudnya fa'ina amma ba'du khairul hadis kitabullah
wa hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sal umur muhdatsatuha wa kula bid'atin dolalah, titik sampai situ. Oh, nggak pakai finar ya. Wakulah dulu finar ya. Ada finarnya Pak, cuman bukan di hadis ini, Bukan di hadis wa Muslim. fi walin nasi wa kulla dolalatin finnar. Jadi digabung-gabung, campur-campur. Ya. Nah, dalam ilmu hadis nggak boleh begitu campur-campur begitu ya. Ustaz, apa mungkin suatu ketika Rasulullah pakai ucapan yang hadis ini, suatu ketika pakai ucapan yang lengkap pakai finar, atau gimana tuh Ustaz? Sahabat jadinya nangkepnya pas hari yang berbeda-beda tuh gimana? Iya, artinya tanya kepada orang yang mengucapkan itu. Dia pakai itu, dia pakai data yang mana, dalil yang mana. Kan biasa kan gitu kan, fa inna asdaqal hadis gitu kan, Iya. kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finar. Ini pakai redaksi yang mana? Malah saya suka dengar wahai hadu Muhammad. Ada Ada yang bilang petunjuk. hadi Muhammad. Ini sekarang nih hadi. Iya, Hadi kalau Muhammad. khairul hadu ini kalimatnya hadu, Pak. Apa wahil hadi ya? Hadi itu Haji ya pakai jadi ya. dilihat dulu. Ini mudah-mudah ilai kan? Ya. Ya, kalau wahil huda al-huda nggak cocok. Hal hadi ya, karena ada huruf ya di situ. Kalau huda ada pakai alif ya. Ya. Nah, hadi Muhammad, nah hadiyunya hadiyu menjadi mudhof. Ya, kalau hadinya khairul hadi menjadi mudhof ilai, itu sebaliknya. Khairul hadi di sini menjadi mudhof ilai. Hadi Muhammad mudhofnya menjadi apa? Hadinya menjadi mudhof. Muhammadinya menjadi mudhof ilai. Ya. Sampai sinilah, silakan kalau bertanya. Ini panjang. Emang banyak sih kalau misalnya ada teman-teman kita kalau pakai hadis ini itu disebutnya salafi sama wahabi. Walaupun saya terangin bahwa yang disebut bid'ah, malah kadang ini Ustaz, kalau disebut bid'ah itu kayak alergi gitu. Saya bilangnya sebutnya inovasi baru tentang ibadah, biar nggak jadi perdebatan gitu. Maksudnya contoh kalau misalnya, ya saya nggak mau sebut lah, masih banyak kan di sini juga. Contoh misalnya ibadah yang kamu buat sendiri, sholat subuh deh 4 rakaat misalnya, itu mereka sepakat enggak boleh gitu. Ya kalau begitu ibadah-ibadah yang lain juga harus ada referensinya. Cuman mereka pukul rata akhirnya bid'ah itu, kayak tadi tuh baju, topi begitu. Saya udah beberapa kali nerangin ya, sampai akhirnya kan saya bikin buku tuh Ustaz. Tapi level saya buat orang awam aja, penanya awam gitu ya kan. Karena apa? Ya takut tanda kutip tersesatkan tentang kata-kata ini, hadis yang ini, yang waktu bitatin dolalah gitu, orang pada alergi gitu Ustaz. Saya bilang memang kalau untuk ibadah harus ada referensinya, nggak boleh kita bikin inovasi baru. Makanya terkadang saya nggak sebutnya bid'ah Ustaz, saya bilangnya jangan buat inovasi baru untuk ibadah. Yang lain-lain inovasi terserah deh, mau makanan, mau baju terserah, tapi kalau ibadah jangan, karena ini udah hak prerogatif Allah gitu, nggak boleh diganggu gugat. Allah maunya subuh 2, wah mentang-mentang pagi kan sekalian olahraga lah 7 rakaat gitu. Bisa udah ngantuk nih 2 rakaat aja nggak bisa gitu kan. Malah saya pernah dengar ini Ustaz, ada sholat birrul walidain, sholat berbakti kepada orang tua. Wah ini apa lagi? Ya. Itu kendala di level bawah kali ya Ustaz ya. Ya bukan level bawah, sampai level atas itu masih pada Pak. Oh iya juga sih ya, para ya saya nggak mau. Ustadznya juga sama. Iya. Ustadz juga sama, Iya, pada itu. apa namanya, beduk dikaitkan kepada apa tadi, ya, banyak ya, semua Pak. Apa namanya itu, kamu pakai apa tadi? Ya semua ibadah karena mereka orang awam tergantung ustadznya Pak, tergantung gurunya ya.
Karena orang nggak mungkin orang orang awam tuh mengucapkan kata-kata demikian kalau dia nggak mendengar dari gurunya kan gitu. Iya. Saya Nah, sebenarnya juga awam Ustadz, cuman mungkin harus punya modal ya orang awam ya. Maksudnya kita juga ya, baca-baca referensi biar kita bisa memilih dan memilah gitu ya. Kan ini saya bahaya sendiri masalahnya ya. saya sendiri nggak peduli dengan amalan orang mau seperti apa terserah. Hmm. Ya kemarin kan datang jamaah dari pengen ketemu saya gitu Wah, kan. mantep tuh. Datang Keren ke rumah keren. saya kan, Heh. datang ke rumah saya bicara tentang najis, bicara tentang bab apa, kosor ya, Ah tentang ya oke. 80 kilo, Hmm. tentang 80 kilometer, tentang najis gitu kan. Apa namanya? Ya oke sekarang ya kita buka kitabnya. Saya buka kitab. Saya kasih hadis kitabnya. Ini kalau nggak percaya baca sendiri. Iya iya iya. Ini hadisnya bahwa yang 80 kilo itu lemah doif. Bukan saya kasih tahu lemah di mana nih, di bawah ada keterangannya. Doifnya karena ada si fulan fulan fulan. Hadisnya hadis mungkar saya bilang. Duh. Hadis mungkar itu hadis yang ditinggalkan riwayatnya, Hmm. gitu kan? Nah, jadi doif. Hadis yang sahih itu yang ini baca hadisnya. Nah, tapi kata dia, saya bilang dia mempertahankan guru-gurunya gitu kan. Saya tanya balik, antum pernah nanya nggak kepada guru antum dalilnya mana? Hmm. Pernah nggak antum dihadirkan hadis mana? Hmm. Qurannya mana? Pernah nggak dia dihadirkan? Paling-paling pasti antum dengar-dengar doang kan? Ada di kitab Bukhari Muslim. Bukhari dia bilang kitab Bukhari di jilid berapa, nomor hadis berapa. Saya turun kitabnya ada di lemari saya. Ini Bukhari ada 4 jilidnya. Silakan dibuka. Di mana hadis itu ada? Yang antum sebut tadi, tolong kasih saya di kitab ini kitab Bukhari. Silakan antum cari. Antum pernah dapat di mana? Muslim, wah boleh Muslim bilang Muslim, oh Nembak. Muslim, Bukhari nggak ada nih. Bukhari nggak ada, Muslim. Sambil lagi Muslim 2 Ahli jilid nih, Muslim. Oke. Muslim cuman 2 jilid, lebih sedikit. Mungkin Hmm. ketemu lagi sama antum. Silakan cari. Hmm. Ya nggak ketemu kan? Saya lupa. Jadi gini saya bilang, Hmm. antum lebih percaya kepada orang yang tidak memberikan dalil. Sedangkan saya memberikan datanya, memberikan dalil. Masih antum ragu juga, ya silakan, terserah. Itu Hmm. pilihan antum itu saya bilang gitu kan. Akhirnya ya banyak orang kan, dia doang satu tuh yang akhirnya terpukul gitu kan. Akhirnya yang lain pada pengen ngaji gitu kan, Oh. pengen buat pengajian gitu kan. Pula ada saudara di Jakarta Utara buat mau ngaji gitu kan. Ya insya Allah saya kalau ada waktu saya ngajar ke sana gitu, silakan saja gitu kan. Itu. Jadi kebanyakan mereka hanya dengar-dengar. Pas kita kejar mana dalilnya, tidak bisa menunjukkan. Gitu. Jelas ya? Ada yang ini Ustadz kemarin adalah ada orang yang mau umroh Ustadz. Dia nanya tentang sholat arba'in. Apalagi nih saya sholat arba'in. Itu saya kasih tahu sih tentang cara karena saya belajar gitu cari cari apa namanya ibadah yang hadisnya di level yang soheh. Setelah itu level yang kemarin kita belajar Ustadz, kalau misalnya beritanya dari Rasulullah sama beritanya dari sahabat, ambil dari Rasulullah karena lebih kuat. Karena di orang kantoran saya pakai level, contohnya ada berita dari office boy sama manager. Nah, lebih percaya mana? Manager toh? Sebab saya bilang begini Ustaz, kan kita kesana umroh itu safar, berarti jatuhnya untuk sholat fardu pun kita sholat safar kan Ustaz, dimana jamak kosor sama kosor itu lebih tinggi daripada kita sholat mukim. Apalagi nih soal arba'in, walaupun itu di Mekah sama Madinah, karena hati-hati ambil yang soheh-sohehnya aja. Terus saya juga bahas tentang ya sholat sunnah pun yang malam itu 11 rakaat tuh antum, saya bilang gitu. Karena saya kasih tahu tuh hadis tentang Rasulullah untuk sholat tarawih sekalipun itu tidak mengajak sahabatnya begitu. Benar nggak ya sih Ustaz seperti itu? Saya takut salah juga. Iya. Orang Ya masalahnya apa? umroh saya seumur hidup kan istilahnya gitu. Kalau orang yang
mampu mungkin Haji. beda ya. Kalau orang yang kurang mampu kan dia mungkin mau getol gitu saat sama saya juga dulu begitu Ustaz. Sholat terus. Iya, iya. mumpung mengejar satu rakaat itu 100.000 rakaat di masjid yang lain kan Ustaz gitu ya. Tapi setelah belajar saya salah lagi. Iya, saya pernah ditanya Pak tentang sholat arban bagaimana. Saya bilang saya nggak tahu. Seorang ustadz ditanya sholat arban gimana. Saya nggak tahu Bu. Iya. Pak saya nggak tahu. Kok nggak tahu? Karena saya nggak pernah ngelihat di mana gimana saya pernah lihat hadisnya kan ya Ustaz ya. Kalau Bapak tahu kasih tahu saya dah Iya, gitu kan. benar. Kali ada gitu kan, saya bisa amalkan. Saya nggak tahu Pak. Gimana? Lebih nyaman kan. Benar. Masa saya apa adanya, saya manusia biasa Pak. Saya bilang kalau nggak tahu saya bilang nggak tahu. Ya kalau tahu saya bilang tahu, saya nggak tahu pas arba'in. Selesai kan perdebatannya Pak. Betul. Perdebat jadi selesai gitu kan. Nah, gitu kan. Gitu. Alhamdulillah juga kemarin saya ada jadi jamaah KHO yang mendaftarkan saya haji Pak. Haji, wah, insyaallah. Ya. Kan hari Senin, hari Sabtu kan acara ada yang nanya ya kan tentang umroh. Gimana Ustadz kalau misalnya haji kan lama tuh, umroh dulu gimana Ustadz? Ya karena nanya sama saya kan, maka saya jawab, saya bilang, saya Bu yang nawarin saya umroh nih banyak, ada orang-orang di sini nih, ada nih, saya bilang, saya sebutin aja, jangan saya sebutkan ya, orang-orang yang nawarin umroh itu banyak. Cuma saya bilang saya nggak mau, kalau umroh saya nggak mau, ya. Tapi kalau haji saya mau. Saya bilang, kalau haji saya mau, maka jangan nawarin saya lagi umrah ya Bu sekalian ya, jangan nawarin, pasti saya tolak. Tapi kalau haji saya mau. Langsung komentar orang di situ kan, Ustadz nggak bikin haji dah. Nanti insya Allah kita bantu dikit-dikit ya, mudah-mudahan sampai kapan itu kan. Saya pikir canda gitu kan, dibetul bikin. Ya alhamdulillah gitu kan. Kenapa? Tahun depan? Enggak Pak, orang reguler kan daftar haji dulu, porsi haji kan 25 juta kan. Oh, lama dong. 25 juta. Ya nggak tahu, mungkin nggak tahu apa nanti ada rezeki mau langsung plusnya gitu kan. Kalau kata Bu Juli udah Ustadz tenang aja gitu kan. Nanti kita berangkat bareng-bareng aja. Oh, karena setahu saya kalau reguler itu kan versi pemerintah. Kalau yang tidak reguler versi swasta. Nah kalau udah reguler nggak bisa diambil tuh. Ya. Nggak bisa diambil apa namanya ya? Bukan undiannya, penantiannya, nunggunya. Kalau mau diambil kan, semua gitu. Iya, tapi kan dan itu tahu baru saya. Iya. Kan yang daftar bukan saya Pak. Kalau misalnya saya nggak bisa berangkat dengan yang didaftarkan itu, kan bisa anak saya ngambil nanti kan. Bisa ahli waris kan. Gitu kan. Gitu. Kalau Bu Jila insya Allah saat nanti ya apapun nanti kita jual rumah lah gitu kan, kita beri yang plus aja gitu kan. Gitu. Plus yang hari bayar sekarang, tahun depan langsung berangkat Ustaz. Emang ada Bu Juli? Ada juga. 300 juta. Oh ya. Iya benar. Ya saya bilang. Tak apa-apa Ustaz, nanti insya Allah doain aja ya. Gitu. Jadi dia ngajak sama istri saya bertiga kan. Kalau ada 900 Bu, ya udah gampang itu kita jual apa gitu kan. Nah gitu. Ya, lagi-lagi kan tadi Pak, orang-orang yang sudah tercelup hatinya gitu kan oleh sibghatullah gitu kan, celupan Allah gitu kan, maka yang tadinya bahan warna putih dicelup ke warna merah udah nggak ada putih lagi, merah doang yang ada merah. Jadi yang hati yang ada dipenuhi dengan apa isinya Allah semua sudah gitu kan. Allah gitu. Karena sudah tercelup gitu. Tapi ya lagi-lagi ada lagi orang-orang yang berpikir entarlah. Dia yakin dengan rezeki Allah gitu. Gitu Pak. Apalagi silakan. Kita diskusi aja ya, satu hari sepanjang ini ya. Iya. Tapi ini ada titipan pertanyaan nih Ustadz nih. Ya silakan. Karena saya lagi sakit juga kemarin tuh. Jadi ada beberapa pertanyaan. Kalau ini Ustadz sakit jadi dia sholatnya berbaring Ustadz. Itu apa perlu menghadap kiblatnya Ustadz? Kan rumah sakit tahu sendiri kan Ustadz. Iya. Masa kita geser di rumah sakitnya ya? Tempat tidurnya gimana tuh Ustadz? Jadi untuk urusan normal Pak, ya syarat-syaratnya Pak harus terpenuhi, menghadap kiblat,
Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tempat juga harus bersih, ya kan? Iya, iya. Harus menutupi aurat. Secara normal itu, Pak. Tapi ini kan yang abnormal gitu, bukan warung ya, abnormal itu ya. Ya, ini udah di luar batas, di luar kewajaran. Apa yang dipakai bukan dalil itu, tapi dalil yang lain. Atau Qumud ayat 16. Oh. Ya, atau Qumud ayat 16 sama hadis Nabi. Hadis Nabi SAW, apa-apa yang dia maha naitukum, ya, maha naitukum anhu fantahu, apa saja yang aku larang ke atas kalian ya darinya, maka fantahu, maka jauhi, tinggalkan. Wa ma amaratukum, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, bihi dengannya, fahudu minhu mastata'tum, maka ambil dia, ya, kerjakan dia semampu kalian. Ya kan? Ya emang kalau secara normal masa ya kan syaratnya kan harus bersih dari hadas. Iya, betul. Tapi dia nggak mampu, Pak. Iya. Jangankan mau pergi ke kamar kecil, mau berhadas, bangun ya susah. Iya. Maka insya Allah diterima ibadahnya. Orang ibadahnya bisa isyarat doang. Kan kata Nabi gitu. Sholat dengan berdiri. Jika tidak mampu, maka sholat dengan duduk. Kalau nggak mampu dengan sholat duduk, maka dengan berbaring. Kalau nggak mampu berbaring, pakai hati. Isyarat pakai gerakan mata, Pak. Iya, gerakan mata dulu ya. Gerakan mata, gerakan tangan juga bisa isyarat. Kalau nggak bisa isyarat juga, maka pakai hati. Disolatin. Hati, isyarat juga kan. Kalau nggak bisa juga, disolatin. Ya sholatin, Pak, dimandiin dulu. Ya. Masa seni sholatin dimandiin dulu. Iya. Habis dimandiin baru, Pak, kafani. Di kafani, jangan disolatin ya. Gitu. Masa telanjang ya, Ustaz? Iya. Ya, jadi gitu ya. Iya, Ustaz. Mas tato semampu kalian. Allah tahu kok kemampuan kita, jangan buat pura-pura gak mampu. Betul. Allah tahu kita nggak mampu, jangan sok-sok mampu. Ya, oke, yang lain. Ini Ustaz, pasiennya udah agak segeran gitu. Mau sholat jamaah, gimana tuh ya? Bisa nggak tuh, Ustaz? Sholat jamaah kan, kalau laki-laki kan sejajar ya. Ini kan ini tempat tidur. Mau sholat bareng tuh, ngikutin syarat barisan nggak apa-apa, Ustaz ya? Ayat yang sama dipakai. Kalau belum mampu, jangan sok-sok mampu. Oh gitu. Akhirnya Pak, jamaah yang lain keteter gara-gara satu orang ini. Artinya kalau kamu lagi sakit belum mampu nih, ada rukhsah buat kamu, ambil. Allah suka itu. Saya bisa kok, saya mau jamaah. Ya iya kamu, jangan dulu. Kalau misalnya bisa jadi lebih bahaya buat kamu, ya lebih banyak mudaratnya, malah dosa nantinya. Kaidahnya apa? Darul fasad mukaddimun ala jalbi musalli. Meninggalkan, menjauhi kerusakan, mukaddimun, dimudahkan, didahulukan ala jalbi musalli daripada mengambil manfaat. Iya sih, salat berjamaah ada manfaatnya 27 derajat. Iya. Tapi ada kerusakan ini. Maka menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada ngambil 27 derajat. Jelas, Pak? Oke, jelas. Selanjutnya nih Ustaz, ini sekarang penunggunya nih Ustaz nih, penunggu si pasien. Ya. Kan penunggu pasien ini tanggung jawab sama pasien, termasuk dia kalau ada dokter datang gitu. Jadi dia kayak laki-laki nggak bisa sholat jamaah di masjid. Ya. Gimana tuh Ustaz? Karena bantuin orang yang sakit. Ya nggak apa-apa, emang sholat berjamaah di masjid hukumnya apa? Oh. Kita ulang lagi di babnya nih. Muakat ya. Ya kan sunah muakat. Iya. Ada yang mengatakan wajib, ya perlu dipertanyakan wajib ini. Iya. Saya tanya lagi sama orang tersebut yang mengatakan sholat berjamaah itu wajib di masjid bagi laki-laki. Iya. Tanyakan kepada orang tersebut, berapa kali antum nggak sholat berjamaah? Tanya aja langsung tuding. Yakin pasti ada nggak sholat berjamaahnya? Nggak sekali dua kali, sering bahkan. Iya.
Jadi kalau kondisinya urgent, kalau kita tinggal tadi ada kerusakan nih, bahaya untuk Iya, untuk, iya, untuk, iya. untuk pasien. Mm-mm. Maka bahkan boleh dijamak Pak sholatnya. Iya, iya, saya jadi begitu Ustaz. Ah, Saya jamak tuh. Ya saya bilang kan nggak iya. sering-sering, kemarin untung belajar ya. Al-Baqarah 186. Ayat terakhir Pak di ayat belakangnya. Allah menghendaki kemudahan, tidak ingin menyusahkan kamu kok. Oh, bagus banget nih. Tapi jangan digampang-gampangin. 186 tentang doa, tentang ibadah itu. Ayat puasa juga. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku Dekat. mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. 185, salah. In kuntum maridun ala safarin ya. Oh iya. Allah Yuridu menghendaki bikumul kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. kesukaran. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan Yuridu hendaklah kamu bikumul usra wala usra gitu kan. Allah bikumul wala yuridu kemudahan, bikumul tidak menghadapi usra. kesukaran buat kamu. Usra. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridullahu, yuridu tu fi'il mudhari. Allahu menjadi apa? Menjadi mubtadanya, menjadi fa'ilnya. Allah menghendaki, selalu menghendaki. Kenapa? Fi'il mudhari. Allah selalu menghendaki, menginginkan apa? Bikumul yusra. Untuk kamu tuh kemudahan. Al yusra itu kan pakai fathah kan? Nah, Menjadi mudah kan? Menjadi mudahnya. Menjadi maf'ul. Ya, menjadi maf'ulnya. Gitu. Jadi Allah senang Pak, selalu senang. Bukan sekarang doang senang, selalu senang dia memberikan kemudahan kepada hambanya. terkadang begini Ustaz, bahkan lagi sholat fardu aja karena urgent saya jadi batalin tuh Ustaz. Apa tuh contohnya? Misalnya dia lagi di kamar mandi tuh, oke kita tinggalin sholat, ternyata manggil tuh bi misalnya begitu kan, terus jadi batalin, takutnya kenapa-napa di kamar mandi gitu. Oke. Ya, penting lagi pada saat kita mau sholat, segala sesuatunya harus preventif Pak, dipersiapkan. Ya, kita sholat tuh ya apa namanya, bukan sekedar sholat 5-10 menit ya, bukan. Ambil contoh begini Pak, kebanyakan orang kalau lagi urusan dunia, urusan pekerjaannya, contoh begini, satu rumah tangga lah ya, bapak mau kerja, ada ruangan kerja, jangan diganggu. Bilang sama istrinya, sama anaknya, tolong kondisikan, bapak lagi mau Zoom meeting ini, jangan diganggu. Urusan apa Pak? Dunia. Kalau bapak diganggu, awas, karena suka marah. Tapi itu nggak dilakukan pada saat mau ibadah, mau sholat. Pada sholat dia menentukan segala-galanya. Maka sebelum sholat, perhatikan sudah safety benar. Ya sudah safety, apa nggak bakal terganggu tuh. Air keran dimatikan, kompor dimatikan, kalau perlu kunci ditutup. Ada paket bilang kalau perlu tulis gitu kan, lu sedang sholat. Kalau mau taruh aja gitu kan. HP dimatikan, itu segala tuh langkah-langkah preventif, itu apa untuk kekhusyuan. Saya mau tanya Pak, berapa waktu yang dikasih Allah untuk sholat? Ya, standar mungkinnya nggak lebih dari 10 menit kali ya, 4 rakaat. Oh, Isya berapa jam? Sholat Isya waktunya? Iya. Waktu yang diberikan oleh Allah disediakan. Dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi subuh. Berapa jam coba? Ya? 10 jam. Iya. Allah hanya butuh dari 10 jam, kamu pilih waktu 10 menit untuk aku, kata Allah.
Yang Allah butuh 10 menit ya, bukan 10 jam. 10 jam aku berikan kepada kamu agar kamu cari dari 10 jam itu waktu 10 menit untuk aku. Orang bagaimana tuh? Artinya 9 jam 20 menit itu untuk dunianya. Ya, kalau antum mau ketemu presiden, ya tanggal 20 masih 20 hari. Dibatalin semua urusan. Berapa hari kemudian itu batalin. Iya. Makanya Umar bin Khattab ketinggalan satu jamaah, 1 rakaat saja, kebunnya disedekahin semua. Gara-gara kamu ketinggalan rakaat. Ya. Satu lagi ya Ustaz ya. Baik. Apa? Ini salah. Nah, kan ini pasien takutnya sholatnya lewat nih Ustaz. Apa perlu kita bangunin nggak ya Ustaz ya? Misalnya duhur sama asar, oke dia bisa jamak nih, jamak takhir nih. Tapi asalnya mepet nih, harus kita bangunin ya? Atau subuh misalnya gitu, harus kita bangunin nggak sih Ustaz? Iya. Orang itu dapat ruksa pada diri masing-masing, Pak. Ya. Pada saat antum berkewajiban pada diri antum dulu tuh, ku anfusakum. Nah. Ya, pada saat orang belum tentu terima, Pak. Ini kan anak nih Ustaz. Oh ya, anak wajiban antum tuh bangunin gitu kan. Bangunin nak sholat gitu kan. Saya sama anak sendiri, Pak. Lihat nih anak saya nih tidur nih. Atau sama istri sendiri katakan, capean dia. Habis masak, apalagi hari Sabtu tuh. Hari Sabtu kan Pak, kami ini Pak, jam 3 jam gue udah bangun tuh Pak. Jam 1 gue udah bangun tuh, pagi, dini hari. Ya bangun, terus sholat subuh, terus hari Sabtu tuh Pak, gak tidur lagi Pak. Kita nyiapin kan istri yang masak. Makan istri masak dari hari Jumatnya tuh, dibaca udah masak, mempersiapkan segala sesuatunya. Masak, siapin semuanya, terus kamar mandi harus dibersihkan, dikosek-kosek gitu kan. Kan ada 2 kamar mandi kan. Kerjasama kita berdua. Ya itu nggak tidur Pak, sampai datang jamaah tuh. Capek Pak. Akhirnya selesai datang jamaah, kelar. Saya ngajar kan, udah tidur tuh. Isi ya bisa jadi rebahan sedikit bisa kali ya. Saya ngajar. Ya jam berapa? Jam 12 kan. Makan. Apa mereka langsung pulang kan? Enggak. Ya, ada ngobrol dulu. Ya kan, dan saya nggak bisa langsung musir mereka, nggak mungkin kan. Karena jam 1 Pak baru pada pulang. Ya kan. Saya bilang sama istri, capek kan? Lihat kan wajahnya kan capek nih kayaknya. Akhirnya dia tidur tuh, pulas Pak tidur ya Pak. Nggak saya bangunin Pak. Capek ada mereka kan bisa dijamak kan. Iya. Ya. Saya nggak bangunin, nanti bangun tapi jam 3 atau jam 4 saya mau kajian nih kan. Saya bangun ini udah pelan-pelan aja bangunin gitu kan, sholat. Artinya kita jangan sampai sholat ditinggalkan gitu kan. Tapi lihat kondisi Allah Maha maklum. Yang ngantuk saja kata Allah jangan sholat. Betul. Nah, jangan sampai kita dihidangkan makanan, jangan sholat dulu ada makanan gitu kan. Iya betul. La sholata bihadratim to'am. Ya, dia dengan dihadirkannya makanan tidak ada sholat. Tidak sempurna sholatnya. Jelas ya. Jadi akhirnya kita jadi lebih bijak untuk melihat segala sesuatunya. Ingat ya, bukan menggampangi masalah. Betul. Bukan cari-cari akal-akalan, bukan. Allah tahu kok. Mau akal-akalan Allah tahu. Gitu. Ya, berhati-hati kita nih main akal-akalan terhadap Allah yang Maha tahu gitu. Iya. Kalau sama makhluk bisa akal-akalan, sama Allah nggak bisa tahu Allah gitu. Allah juga tahu Pak kalau kita hambanya Maha Rahman Rahim Allah itu. Tapi ingat jangan digampang-gampangin. Betul. Masya Alhamdulillah, syukur. Semoga terjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman Iwan, Ahmad, dan kalau misalnya masih kurang bisa ditanyakan kembali. Kita tutup ya Ustadz kajian kali ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini berkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Wa qul haq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang benar semua datangnya dari Allah,
Barang siapa beriman silakan beriman, barang siapa kafir silakan kafir, dan semua akan kita tanggung jawabnya. Semua ada masa berlakunya. Kuluman ali ikhwan, semua akan binasa. Sabda Rasul kita umur umat itu tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja. Habis hisablah diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, dan diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran jazakallahu khair Ustaz. لا إله إلا الله محمد رسول الله